Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama lengkap saya Anwar Fauzi, NIM nomor induk mahasiswa PPG 209251143, status mahasiswa PPG guru dalam jabatan, asal LPTK Universitas Islam Negeri Kyai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, program studi Akidah Akhlak. Informasi pelaksanaan UKIN hari Senin 12 Januari 2026. Tempat MI Telaburin Gandusari, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Materi Kalimah Thayyibah Tarjih kelas 5A, dan ini KTP saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baik anak-anakku sekalian, ini kelas 5 Zaid. Hari ini adalah pelajarannya Akidah Akhlak. Sebelum kita memulai pembelajaran, untuk lebih barokah dan lebih bermanfaat, kita berdoa dulu bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula wa bil qur'ani imama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih anak-anak. Untuk selanjutnya, hari ini ada yang tidak masuk? Tidak ada, semuanya masuk ya. Sekarang silakan dibuka bab yang ke-6, materi membiasakan diri mengucapkan kalimat tarjih. Coba, ada yang tahu pengertian atau bacaan kalimat tarjih? Yang bisa angkat tangan. Ayo, Dirli. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin kalimat ini sering kalian jumpai ketika Ada orang meninggal. satu, Orang meninggal. ketika ada musibah orang meninggal. Dua, contohnya lagi apa? Ada bencana. Ketika ada bencana. Ketika terjatuh naik sepeda. Ketiga, ada bencana, dan masih banyak contoh yang lain. Yang intinya ketika kita mendapatkan musibah atau bisa dibilang hal yang tidak disukai oleh manusia, itu kita mengucapkan kalimat tarjih, yaitu innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang artinya sesungguhnya kami milik Allah Ta'ala dan kepadanya kami akan kembali. nah, betul. Selanjutnya, kalimat tarjih itu berdasarkan surat Al-Baqarah
surat Al-Baqarah dalam Al-Quran, yaitu ayat 156, yang artinya orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, niku. Coba sekarang saya tanya, dari kelas 5Z ini, mulai dari TK sampai sekarang, ada yang tidak pernah kena musibah? Angkat tangan. Yang belum pernah mendapat musibah? Enggak ada. Jadi semua orang pokoknya hidup berarti mendapat musibah. Tinggal kita bagaimana menyikapinya ketika mendapat musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang telah diajarkan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalimat tasbih tadi diucapkan ketika satu, mendapat kabar duka cita orang meninggal, terus sakit, tertimpa musibah dan sebagainya. Satu itu. Nomor dua, kalimat tasbih diucapkan ketika kehilangan sesuatu. Nah, contohnya kehilangan sepeda diparkir di tempat parkir, sudah sesuai, sudah dikunci, ternyata masih hilang. Itu kita mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus dalam hati juga disabarkan. Nomor tiga, contohnya tertimpa musibah seperti kecelakaan, sakit. Biasanya kalau kalian tersandung, kalimat pertama kali diucapkan secara spontan adalah inna lillahi wa inna ilaihi. Gak boleh mengucapkan hal-hal yang kotor, yang kotor gak boleh. Yang keempat, contohnya menghadapi sesuatu yang menyedihkan, yang berat, ya seperti musibah tadi, seperti apa? Kehilangan sesuatu. Nah, kita berusaha sambil mengucapkan innalillah, kemudian hati harus sabar. Hikmah daripada kalimat tarjih adalah satu, menguatkan kesabaran ketika menghadapkan musibah. Maksudnya gimana? Kalau kita mengetahui arti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, artinya apa? Bahwasanya kita itu adalah milik Allah dan kembali kepada Allah. Contoh, Albi mempunyai sepeda. Secara hakiki sepeda itu adalah milik Allah. Kalau sepeda itu hilang, berarti oleh Allah diambil. Kesimpulannya gitu. Jadi kalau Albi tidak sabar, ya tidak betul itu. Harus sabar. Kenapa? Karena itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Itulah yang dinamakan kalimat tarjih. Selanjutnya halaman 6 dibuka ini. Ada 3 macam jenis musibah ya. Ada 3 jenis musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia, yaitu sebagai berikut. 1. Musibah sebagai cobaan atau ujian diberikan kepada orang yang beriman untuk menguji kualitas keimanannya. Contoh, saudara meninggal dunia. Waalaikumsalam. Oh, biasa sakit satu. Satu itu ya, musibah sebagai cobaan atau ujian bagi orang beriman atau orang mukmin. Kalian ini beriman enggak?
orang mukmin apa tidak? Mukmin. Berarti ketika kita mendapat musibah, berarti itu adalah sebagai cobaan atau ujian. Nomor 2, musibah sebagai teguran atau peringatan diberikan kepada orang yang beriman yang melakukan kesalahan. Contoh bencana alam berupa kemarau panjang karena manusia tidak peduli terhadap lingkungan. Yang kedua, musibah ada itu karena kedua adalah peringatan. Contoh ya, Boh. Sering sekali kita mendengar pohon di hutan ditebangi secara ilegal atau penggundulan hutan. Lah akhirnya diperingatkan oleh Allah melalui hujan yang sangat deras, akhirnya timbul banjir, kemudian longsor yang mengakibatkan beberapa penduduk di kawasan hutan yang ada di bawah hutan itu mengalami kebanjiran sehingga kehilangan tempat tinggal, keluarga, sampai kehilangan nyawa. Itu sebagai peringatan agar supaya apa? Agar manusia dapat berpikir, oh ternyata menebangi pohon secara ilegal, penggundulan hutan itu tidak dibenarkan. Kalau penebangan hutan itu juga harus diimbangi dengan apa? Penanaman baru atau disebut dengan reboisasi. Jadi setelah nanti yang besar-besar ditebang, kemudian ada pengganti lagi. Yang ketiga, musibah yang ketiga sebagai azab. Azab itu apa? Siksa. Siksa diberikan kepada orang yang selalu berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, azab Allah Subhanahu wa taala terhadap kaum Sodom pada masa Nabi Lut alaihi salam. Oh nggih. Niku. Yang ketiga adalah musibah karena sebagai azab. Pernah mendengar cerita baik untuk perkelompok ditulis ya, ditulis yang ada di bawah tulis, saya tuliskan.
Yes, perhatikan semuanya. Ini untuk yang satu, tulislah kalimat tarji beserta artinya. Nomor 2, dalam kolom ada 5 soal. Nomor 1 sampai 5, kemudian situasi. Situasi itu maksudnya ketika mendapatkan nilai yang baik dan bagus, pantas yang diucapkan, maksudnya kalimat tarji itu pantas enggak diucapkan ketika mendapat nilai bagus. Kalau pantas kalian beri tanda centang. Kalau tidak pantas silakan dikasih tanda silang. Terus alasan singkat kenapa kok tidak pantas? Misal karena itu adalah sebuah nikmat, mendapatkan nikmat maka tidak pantas mengucapkan kalimat tarji. Itu alasannya seperti itu, alasan singkat. Ada pertanyaan? Ada enggak? Enggak, silahkan dikerjakan. Sudah selesai ya semuanya? Selesai. Sekarang saya tunjuk satu kelompok dari Putra 1. Eksa, silahkan masuk ke depan. Ya. Silahkan nomor 1 dikerjakan. Ketika situasi mendapat nilai bagus atau baik, maka pantaskah kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Tidak, kalau tidak berarti disilang. Alasannya kenapa ditulis? Alasannya Terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Eksa. Terima kasih. Kita bahas ya. Nomor 1, ketika kita mendapatkan nilai baik, contoh akidah akhlak, Eksa mendapatkan nilai 100. Kemudian mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tidak sesuai. Maka yang sesuai adalah alhamdulillah. Kenapa nggak sesuai? Karena kalimat tarji atau mendapat nilai bagus adalah sebuah nikmat atau nikmah. Nikmah. Sekarang selanjutnya kelompok Putri. Syakira maju ke depan mengejarkan poin yang kedua. Mendengar berita ada teman sekelas dan sakit, pantas enggak mengucapkan kalimat tarji? Pantas, ditulis apa? Nah, contoh alasannya. Ayo. Alasannya kenapa ada teman yang sakit satu kelas, kita dianjurkan mengucapkan kalimat tarji?
Nah, alasannya kenapa? Silakan duduk. Karena terkena musibah. Terima kasih, tepuk tangan. Nah, selanjutnya untuk nomor 3 dari kelompok Albi. Cepat. Ayo maju. Sepatu kesayangan rusak. Pantas enggak mengucapkan kalimat tarjih? Pantas ya ditulis yang mana? Silang apa centang? Ayo kalau memperhatikan, ayo centang apa silang? Centang apa silang? Nah, tentang alasannya kenapa? Kalau sepatunya rusak, menyebabkan innalillah. Ayo terserah apa alasannya, nggak apa-apa. Ayo. Oh, ada yang tahu? Ada yang tahu? Halo? Ada yang tahu kenapa sepatu rusak kita mencoba tarjih? Oh, silakan duduk. Ada yang tahu kenapa ketika sepatu kita rusak kita dianjurkan mengucapkan kalimat tarjih? Alasannya apa? Karena mendapat musibah atau cobaan. Sama ini ya. Lanjut untuk yang nomor 4. Narendra. Melihat berita tentang bencana di mana-mana, di televisi, di radio, banyak berita yang menyiarkan bencana alam di mana-mana. Ayo, pantas diucapkan? Pantas. Kemudian alasannya? Ayo. Itu udah kerana mana dari karena dapat Nah, dari Narendra, kelompok 3 ya, melihat berita tentang bencana, pantas mengucapkan kalimat tarjih. Alasannya adalah karena mendapatkan cobaan. Terakhir, siapa yang berani? Ayo, siapa yang berani? Alifah. Lupa mengerjakan PR sehingga ditegur guru. Lupa mengerjakan PR akhirnya ditegur oleh guru. Apa yang diucapkan? Pantas enggak? Alasan tidak pantas kenapa? Ini ngantuk Pak, makut. Habis makut. Ini udah coy. Terima kasih. Yang keempat terakhir, yang kelima ya. Coba kita bahas. Lupa mengerjakan PR sehingga ditegur oleh guru, sehingga dimarahi guru. Nyapa ngerjane. Kenapa nggak ngerjakan? Karena game Pak, karena
HP-an Pak, karena tidur Pak, akhirnya nggak mengerjakan PR. Pantas enggak mengucapkan innalillah ditegur guru, wih nyapa ngerjane. Seperti tadi contoh ketika Allah memberi musibah, ya toh, pohon-pohon ditebangi, hutan digundul, akhirnya hujan turun deras, longsor, banjir. Itu sebagai apa? Peringatan. Ini sama. Berarti diperingatkan oleh gurunya, ditegur, diseneni, dimarahi. Akhirnya iki ditegur. Berarti pantas enggak? Ayo. Pantas enggak? Nah, ini pantas harusnya ya. Jadi kalian ditegur guru itu seharusnya mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Terus baru terima kasih Pak sudah diingatkan. Oh, terima kasih semuanya, tepuk tangan untuk yang sudah mengerjakan di depan. Nah. Kesimpulan dari pembahasan tadi bab 6 ya tentang kalimat tarji atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ada beberapa hal yang kita ulangi ya. Jenis-jenis musibah tadi ada 3 yang perlu diingat. Satu apa? Musibah karena ujian atau cobaan. Contoh ujian atau cobaan yang di apa? Saudara meninggal dunia itu adalah cobaan yang diberikan kepada orang mukmin. Yang kedua, musibah sebagai teguran, sebagai peringatan. Contohnya bencana alam, kemarau panjang itu sebagai pengingat, sebagai teguran kepada orang-orang yang berbuat maksiat atau orang-orang yang berbuat dosa, sehingga Allah memberikan peringatan berupa tanah longsor, banjir dan sebagainya. Yang ketiga, musibah. Contoh azab musibah karena azab masa Nabi. Contohnya adalah kaumnya Nabi Lut. Karena apa? Kaumnya Nabi Lut itu adalah kaum Sodom, kaum yang suka sama jenis. Nggak boleh sama jenis itu suka. Makanya Allah memberi azab kaum Nabi Lut. Jadi ada 3 ya. Coba diulangi lagi. 1, musibah karena musibah sebagai ujian. Nah, nanti bisa lulus enggak? Lulus berarti derajatnya dinaikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah karena bencana alam sebagai peringatan. Nomor 3, musibah sebagai azab atau siksa. Kemudian hikmah ya. Hikmah daripada mengucapkan kalimat tarji. 1, ikhlas, tawakal kepada Allah ketika seseorang mendapatkan musibah atau ujian dengan mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun dan mengerti artinya, maka dia akan senantiasa ikhlas, mengerti bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah dan tawakal kepada Allah. Itu salah satu hikmahnya. Nomor 2, bersabar, tidak mudah mengeluh, tidak mudah mengeluh, tidak mudah marah, emosional. Nomor 3, mendapatkan keberkahan atau kebaikan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau bersabar ada balasannya. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang bersabar. Nomor 4, mendapatkan rahmat, karunia dan nikmat dari Allah. Ketika mau bersabar, maka Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Mendapatkan petunjuk dari Allah, mendapatkan atau meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang terakhir, terhindar dari sifat
sombong. Kalau mengetahui bahwasanya segala sesuatu itu adalah milik Allah, maka kita tidak akan sombong. Itu mungkin tentang kalimat thayyibah tarjih, mulai dari pembagian musibah, kemudian kapan waktu yang tepat mengucapkan kalimat tarjih, kemudian apa hikmah yang bisa diambil dari kalimat tarjih, kita sudah sampaikan. Semoga untuk pertemuan kali ini dapat memberikan manfaat, dapat diberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.